Oke. Oke, untuk materi yang pertama, nah ini materi pertama di kelas 10. Nah, sebelum masuk ke materi fisika yang sebenarnya, kita akan belajar dulu kira-kira fisika ini kita ngomongin apa aja. Izin Bu ke WC, oke. Nah, bab pertama, ini kita mau bahas tentang hakikat ilmu fisika. Hakikat itu apa ya, pengertian lah ya, ilmu arti lah ya, arti maksud hakikat dari ilmu fisika ini apa. Nah, yang dipelajari di fisika, lihat ya, ini fisika. Nah, yang pertama, nah ini kita kenal dengan kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setiap babnya ya. Kalau misalnya kalian bertemu beberapa mata pelajaran, pasti ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, ini kan harus bisa menjelaskan hakikat ilmu fisika tadi, ilmu fisika itu apa, dan bahas tentang apa aja. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah ini penting. Untuk apa metode ilmiah? Metode ilmiah inilah yang mendasari penemuan-penemuan itu pada akhirnya diciptakan oleh para ilmuwan. Awalnya gitu kan, langkah-langkah dari mulai ditemukannya suatu ilmu sampai pada akhirnya bisa menjadi hukum, bisa memunculkan rumus, itu berawal dari metode ilmiah. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium serta peran fisika dalam kehidupan. Tentu saja di fisika ini kan ada laboratoriumnya ya nanti. Jadi nggak cuma kimia dan biologi, fisika juga ada. Cuman bedanya kita lebih banyak di alat-alatnya dibandingkan dengan zat-zat kimianya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih harusnya ketika kita melakukan percobaan di laboratorium. Do, don't-nya apa, ya boleh, yang tidak boleh dilakukannya itu apa. Gitu. Kemudian yang terakhir, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Kalian sudah kebayang nih, kira-kira kalau kalian mau melakukan percobaan yang melibatkan kalor, panas, nah tentu saja akan ada bahan bakar, akan ada api, kira-kira prosedurnya bagaimana di laboratorium supaya kalian tetap aman. Gitu. Nah, itu dia kompetensi dasarnya. Nah, jadi fisika ini apa? Nah, fisika ini istilahnya ini berasal dari bahasa Yunani physis yang artinya alam. Kalau biologi dari kata bios, hidup, logos, ilmu gitu kan, ilmu tentang hidup. Kalau fisika ini tentang alam. Cakupannya yang dipelajari fisika itu ada terbentang di seluruh alam semesta, dari mulai yang paling kecil itu kita kenalnya atom atau subatom, sampai yang paling besar itu tata surya, galaksi, dan alam semesta. Nah, fisika ini cabang ilmu yang isinya ini tentang sifat dasar materi atau zat dan energi, serta interaksi antar materi dan energi. Jadi kita ngomongin sifat dasar materinya. Materi ini bisa terdiri dari apa aja ya, apapun, benda juga kan ada materinya. Dan interaksinya. Contohnya, nah, yang kita pelajari, fisika mempelajari interaksi ibu dengan kalian atau kalian dengan teman kalian dalam bentuk fisisnya, alaminya, bukan dalam bentuk sosial. Kalau interaksi antara ibu dengan kalian, kalian dengan teman dalam bentuk sosial, itu dipelajari di sosiologi, interaksi sosial. Tapi kalau fisika, itu fisisnya, gejalanya. Contohnya apa? Kayak gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang kalian tahu di SMP itu apa Bu? Gaya tarik bumi, gitu kan, yang menyebabkan benda itu jatuh, ya kan? Yang mengilhami Einstein untuk menemukan hukum Newton, yang mengilhami Newton untuk menemukan hukum Newton, misalkan ya. Nah, di gaya gravitasi yang sebenarnya itu bukan gaya tarik bumi. Interaksi kita dengan teman kita atau kita dengan orang lain itu juga gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu adalah interaksi dua benda bermassa. Yang dipelajari di fisika adalah interaksi karena kita benda bermassa. Yang punya posisi pada jarak tertentu.
gitu. Itu fisikanya. Tapi biologinya bisa jadi interaksi kita dengan sesama manusia bisa jadi dari segi biologinya, itu dari segi hidupnya, berkembang biaknya, tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup itu dipelajari di biologi. Kalau di fisika yang tadi interaksi antara materi dan energinya. Gitu. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Kemudian, cabang ilmu fisika banyak, tapi secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik itu bukan, fisika modern itu bukan modern yang sekarang banget, enggak ya. Jadi kalau fisika klasik itu cabang fisika yang lahir dan dikembangkan sebelum abad ke-20, ini zamannya Galileo, zamannya Newton, ini masuknya ke fisika klasik. Nanti kita akan tahu apa aja materi fisika apa aja yang ada di fisika klasik. Kemudian untuk fisika modern, nah ini cabang fisika yang lahir dan dikembangkan setelah abad ke-20 dengan ilmuwan yang paling terkenal. Ini pasti kalian semua tahu. Ada yang tahu nggak siapa? Pasti pada tahu dong ilmuwan fisika yang paling terkenal. Siapa coba? Albert Einstein. Iya, betul. Albert Einstein, ya. Jadi Albert Einstein ini adalah salah satu ilmuwan pada fisika modern. Jadi abad ke-20 ini bukan abad sekarang 2020 ya, termasuk sekarang juga, cuman mulainya dari abad keberapa? Dari akhir tahun 1900 ya sampai awal tahun 1900. Ini adalah zamannya Albert Einstein. Dimulai dari ini banyak ditemukannya teori oleh Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini sangat-sangat terkenal pada masanya, gitu kan. Nah, yang justru ini teori dialah yang mengilhami terbentuknya bom atom ini. Bom atom. Ya kan? Bom atomnya yang diciptakan oleh Amerika karena pada saat Nazi ya, perang Nazi yang banyak menghancurkan seluruh kaum Yahudi yang ada di Jerman, akhirnya Albert Einstein pindah ke Amerika. Di Amerika bahkan saking terkenalnya sampai diminta untuk menjadi presiden kalau nggak salah pada saat itu. Albert Einstein dengan teorinya berhasil membentuk suatu bom atom yang dibuat oleh Amerika yang kemudian dijatuhkan di Jepang. Di mana dijatuhkannya? Di mana dijatuhkannya? Nagasaki, Hiroshima. Ya. Nagasaki. Ya, betul sekali. Di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom. Nama bomnya ada yang tahu nggak? Nama bomnya? Little Boy dan Fat Man. Betul sekali, Fat Man dan Little Boy. Nah, Bu, kenapa namanya bom atom? Atom kan kecil. Justru karena interaksi benda mikroskopik seperti atom inilah yang menimbulkan energi yang sangat luar biasa. Dengan rumusnya yang paling terkenal. Apa? Coba, pasti tahu. Rumusnya Sama dengan MC kuadrat, Bu. betul sekali. Coret lagi. E sama dengan MC kuadrat. Ini rumus, Bu. Apa artinya? Ini rumus sangat luar biasa ya. Ini E MC square. E MC kuadrat. M-nya adalah massa. C-nya adalah kecepatan. Ini kita ngomongin sejarah dikit ya. C-nya adalah kecepatan cahaya. E-nya adalah energi. Nah, ada yang tahu berapa kecepatan cahaya? Ada yang tahu nggak? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bayangin ya, ini 3 kali 10-nya pangkat 8. Cepat banget. Jadi, Einstein bilang, kalau masanya kecil,
gitu, mau masanya kecil, gitu kan, contohnya adalah elektron, gitu ya, atau subatom lain seperti proton, kalau dia bisa berinteraksi dengan kecepatan cahaya, maka dia akan menimbulkan energi yang sangat besar. Jadi kita tidak perlu membuat bom atom dari bahan mesiu yang banyak sekali, yang ribet gitu untuk meluluh lantakan satu kota gitu. Kita hanya perlu ini. Kita manfaatkan interaksi subatomik dari atom. Nah, maka akan menghasilkan energi yang dahsyat. Makanya Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom itu zat radioaktifnya sangat-sangat berbahaya, bahkan sampai ratusan kilo itu, yang menyebabkan sampai beberapa puluh tahun itu Hiroshima dan Nagasaki itu tidak bisa ditumbuhi apa-apa karena masih ada zat-zat radioaktifnya. Tapi karena Jepang kemajuan teknologinya sangat bagus gitu ya, perkembangan teknologinya bagus, sampai sekarang ini sudah berkembang kota ini, Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Nah, itu dia. Nah, gara-gara hal ini juga yang bikin Einstein mikir, wah ternyata saya menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan umat manusia pada saat itu. Jadi sampai sempat depresi juga. Nah, itulah dua sisi ilmu pengetahuan. Kalau kita bisa manfaatkannya dengan baik, itu bisa berguna bagi orang banyak. Tapi kalau tidak, ya kasusnya seperti ini. Makanya kenapa ini sangat terkenal. Gagasan ini yang sangat terkenal di mana-mana, gitu kan, sampai kayaknya hampir semua orang tahu. Gitu. Nah, itu dia cabang ilmu fisika. Yang masuk ke fisika klasik dan fisika modern yang nanti akan dipelajari apa aja? Nah, ini dia. Yang masuk ke materi fisika klasik ada mekanika, ada akustik, ada termodinamika, listrik magnet, optika, fisika temperatur rendah, fisika kuantum. Oh, ini udah masuk ya, ini fisika temperatur rendah, fisika kuantum, zat padat, zat terkondensasi, relativistik, fisika inti, fisika plasma. Nah, ini banyak sekali. Cuman yang nggak kita pelajari ini, fisika temperatur rendah, zat padat, zat terkondensasi, sama plasma, ini biasanya dipelajarinya di bangku kuliah. Kalau di SMA enggak. Cuman nanti yang kelas 10 yang akan dipelajari yang mana aja, Bu? Yang jelas ini mekanika. Kita di kelas 10 akan bahas tentang mekanika. Ngomongin tentang apa? Mekanika ini cabang fisika tentang gerak, mekanik. Jadi kita ngomongin tentang gerak benda, gerak partikel. Ya, ini dipelajari di mekanika yang akan kita pelajari di kelas 10. Nanti akustik, akustik ini bunyi, ya kan? Nah, ini bunyi nanti kita pelajari di kelas 11. Bunyi, termodinamika, ini tentang energi, gitu kan, dan kalor, kemudian optika, nah ini akan dipelajari di kelas 11. Ini di kelas 11, ya. Ini di kelas 10, ini di kelas 11, ini di kelas 11, ini di kelas 11. Listrik magnet ini dipelajari di kelas 12. Fisika kuantum juga di kelas 12. Relativistik, nah ini yang teori tadi ya, yang Einstein, itu di kelas 12. Fisika inti juga yang tadi ya, interaksi atom, itu di kelas 12. Jadi di kelas 10 ini semuanya ngomongin tentang gerak. Di kelas 11 juga ada tapi sebagian. Cuman sebagian besar kelas 10 ngomongin tentang gerak. Ya. Nah, itu dia cabang-cabang ilmu fisika. Oke. Nanti kalau misalkan ini kan 10 menit, Ibu nggak pakai yang premium ya. Jadi kalau 10 menit nanti keluar, nanti silakan kalian masuk lagi ya. Masuk lagi di link yang sama. Nah, nanti kita mulai lagi, oke? Kalau tiba-tiba ini hilang atau udah ya, stop. Kemudian, nah, kita ngomongin metode ilmiah dulu. Metode ilmiah ini adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah. Awal mula para ilmuwan gitu kan, sebelum pada akhirnya punya hukum gitu kan, punya teori tersendiri, pasti awalnya berasal dari masalah. Masalah muncul. Kemudian, nah kan setelah masalah muncul bertanya-tanya, lalu mencari referensi. Contohnya kayak Newton. Newton katanya kan lagi diem di pinggir pohon, terus tiba-tiba ada apel jatuh. Masalahnya apa nih? Kenapa bisa jatuh ke bawah?
ada apa sih gitu yang menyebabkan si apelnya ini jatuh. Masalahnya mulai di sini. Kemudian Newton carilah penelitian terdahulu melalui literasi, kajian literasi. Nah, kajian literasi. Metode literasi ini dia cari dulu jurnal-jurnal, buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya dibaca dulu. Setelah dibaca, baru dia menemukan hipotesis. Apa hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Ya. Jadi akhirnya Einstein tahu nih setelah saya baca misalkannya, atau misalkan jangan pusing lah Einstein, kalian aja bikin penelitian, ya misalkan bikin penelitian. Kenapa kalian bikin penelitian kalian punya segelas air atau satu wadah ya, satu wadah yang berisi air, gitu kan? Satu wadah yang berisi air. Kemudian di sini kalian masak di atas kompor, gitu kan? Nah, kalian masak di atas kompor, kalian simpan termometer di sini, gitu kan? Kalian simpan termometer di sini. Kira-kira, gitu kan? Ini kalian masukinnya air biasa nih, air biasa. Air biasa. Kira-kira ini saya masak air di atas kompor di rumah ceritanya. Terus kalian mikir, kalau saya masak air di daerah gunung yang suhunya lebih dingin, kira-kira mendidihnya akan lebih cepat atau lebih lama? Nah, itu kan kalian sudah mulai berpikir kan? Kalian hitunglah di sini waktunya menggunakan stopwatch. Waktu sampai airnya mendidih. Berarti kira-kira sampai termometer menunjukkan angka berapa kalau sampai mendidih? Sampai termometer menunjukkan angka berapa kalau mendidih? 100. Betul sekali Sarah, 100 derajat Celcius. 100 juga dia bisa mendidih. Misalkan sampai 100 derajat Celcius, kalian hitung dari air dingin sampai airnya naik, suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini membutuhkan waktu berapa? Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian pelajari nih, kira-kira ada nggak ya yang udah pernah neliti tentang ini, misalkan. Atau teorinya kira-kira kalau di suhu dingin lebih cepat panas atau lama panasnya gitu kan. Nah, dari situ kalian coba pelajari, ya kan? Kalian coba pelajari, oh Bu ternyata di gunung setelah saya baca buku lebih cepat mendidihnya karena bla 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 bla, diterangin sama kalian. Buatlah kalian hipotesis misalkan. Kemudian kalian ujilah hipotesis dengan melakukan percobaan. Kalian uji hasil penelitian hasil kalian dari membaca buku itu. Kalian coba nih sambil main Bu, saya sambil naik gunung, gitu kan? Saya sambil naik gunung, sambil coba masak air nih pakai termometer juga. Kemudian dihitung juga. Oh ternyata dugaan saya benar Bu, ternyata lebih cepat mendidih kalau di gunung misalkan. Berarti oke, penelitian kalian berhasil. Silakan analisis. Kok bisa lebih cepat di gunung? Ya kan? Kalian kan tadi punya data kan? Waktunya berapa lama, suhunya berapa lama, airnya berapa mili, gitu kan? Kalian ada data. Buatlah kesimpulan kenapa bisa seperti itu. Beres, penelitian kalian berhasil, silahkan komunikasikan hasil. Kenapa ini penting? Karena inilah yang pada akhirnya kita tahu bahwa banyak sekali ilmuwan baru. Para ilmuwan ini, kalau mereka tidak mengomunikasikan hasilnya, ya mereka tidak akan dikenal sebagai ilmuwan. Justru karena mereka mengadakan seminar, jurnal ilmiah mereka dipublikasikan, artinya dikomunikasikan kepada orang-orang, maka orang-orang akan mengenalnya. Makanya pentingnya mengomunikasikan hasil ini. Makanya kenapa pada akhirnya ilmu pengetahuan bisa dikembangkan manusia dan dimanfaatkan karena berawal dari ini para ilmuwan yang mempublikasikan hasil temuannya. Gitu. Pertanyaannya,
Bu, kalau misalkan hipotesis saya beda hasilnya daripada percobaan, berarti gagal dong. Bukan gagal, tapi belum ditemukan. Atau bisa jadi kalian analisis, jadi penelitian baru lagi. Jadi tidak semua penelitian itu maksudnya gagal. Gagal tuh bukan gagal sebenarnya, belum ditemukan, ya kan? Nah, Thomas Alva Edison belum menemukan bola lampu saat itu bukan berarti dia gagal. Dia sedang mencoba ratusan, hampir sampai 1000 kali, pada akhirnya menemukan. Bukan berarti dia gagal dalam percobaan, tapi belum menemukan. Jadi tidak masalah kalau kalian bikin percobaan, Bu, percobaan saya gagal, nggak apa-apa, lanjutin aja sampai akhir. Analisis, kenapa kira-kira yang menyebabkan kalian gagal? Ya kan? Analisis datanya. Kemudian kesimpulannya apa? Baru kalian komunikasikan. Siapa tahu jadi penelitian baru, ada orang yang menemukan, oh saya tahu letak gagalnya di mana, oh saya tahu gimana-gimana. Itulah yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu terus berkembang ini karena ini. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan para ilmuwan ini menemukan penelitian, tiba-tiba menemukan aja bola lampu. Tidak. Ada serangkaian metode ilmiah ini yang mereka lakukan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, next. Nah, ini dia fisika, laboratorium fisika dan keselamatan kerja. Jadi di laboratorium fisika banyak sekali alat dan bahan, gitu. Banyak sekali alat dan bahan yang yang harus kalian gunakan, tapi harus dengan beberapa prosedur dan digunakannya pun harus secara hati-hati. Nah, makanya ini disebut sebagai prinsip keselamatan kerja. Supaya apa? Supaya ketika kalian melakukan percobaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena banyak sekali keteledoran atau banyak sekali kecelakaan kerja itu berawal dari prosedur saat melakukan percobaan yang tidak benar. Jadi apa aja prinsip keselamatan kerja? Yang pertama, ini ruang laboratorium fisika hendaknya mempunyai sistem ventilasi yang baik, jelas. Makanya hampir di semua laboratorium pasti ada jendela yang bisa dibuka. Jendelanya harus bisa dibuka. Tidak boleh laboratorium di ruang tertutup gitu ya. Jendelanya cuma satu, nggak bisa dibuka, atau cuma ventilasi doang, enggak. Tapi harus punya jendela yang terbuka, yang bisa dibuka semuanya. Dan pintunya pun biasanya ada 2, pintu depan dan pintu belakang. Kenapa? Supaya nanti kalau terjadi apa-apa, ya amit-amit misalkan ya, kemudian butuh harus evakuasi semua orang-orangnya, mudah evakuasinya karena jalan keluarnya ada 2. Atau kalau misalkan jalan yang pertama ke blok gitu kan, nggak bisa dilewatin, maka ada pintu yang lain. Kebayang kalau misalkan lagi ini pintunya ke blok misalkan ya, terus nggak bisa lewat situ, wah bahaya juga gitu kan. Lewat jendela mending kalau laboratoriumnya di lantai bawah. Kalau lantai atas bingung kan gitu, gimana. Nah, itu dia. Kemudian penempatan meja kerja dan kursi ini harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan kegiatan praktikum berlangsung secara aman dan nyaman. Ini kenapa setiap kalian ke beberapa laboratorium atau laboratorium kalian dulu di SMP, kursinya selalu kursi yang bulat, pokoknya kursi yang nggak ada sandarannya. Kenapa? Ya karena ketika melakukan praktikum kita